Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan namaku Nisrina Zalfa Salsabil, salah satu mahasiswi dari Institut Agama Islam Tazkiyah Bogor. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini akan sedikit berbagi penjelasan tentang peradaban Islam pada masa 3 kerajaan besar. Sebelumnya, perlu teman-teman ketahui bahwasannya Islam telah melalui 3 periode besar. Periode yang pertama adalah periode klasik pada tahun 650 sampai 1250 Masehi, dilanjutkan dengan periode pertengahan pada tahun 1250 Masehi sampai 1800 Masehi, dan yang terakhir adalah periode klasik dari tahun 1800 sampai saat ini. Pada periode klasik, Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat dan masa keemasan ditandai dengan adanya perluasan wilayah kekuasaan Islam yang sangat besar, kemudian adanya integrasi antar wilayah, serta kemajuan bidang ilmu pengetahuan dan sains. Namun sayangnya pada abad pertengahan, Islam mengalami kemunduran ditandai dengan tidak adanya lagi kekuasaan di wilayah-wilayah tersebut, serta terpecahnya Islam menjadi beberapa kerajaan. Nis, tadi kan kamu bilang, katanya Islam itu terbagi menjadi beberapa kerajaan. Nah, ada kerajaan apa aja sih emangnya? Setauku, kerajaan Islam itu kan banyak. Oke, jadi gini, kerajaan-kerajaan tersebut terbagi ke dalam 3 kerajaan besar. Yang pertama ada dinasti Utsmani di Turki, yang kedua ada dinasti Safawiyah yang ada di Persia, dan yang ketiga ada dinasti Mughal yang ada di India. Nah, insya Allah akan aku bahas di pembahasan selanjutnya. Dinasti yang pertama adalah dinasti Turki Utsmani. Dinasti ini berdiri pada tahun 1299 Masehi dan runtuh pada tahun 1924 Masehi. Pendiri dari dinasti ini berasal dari bangsa Turki, tepatnya dari kabilah Oghuz yang bernama Sulaiman Shah. Namun, pada abad 13 Masehi terjadi serangan yang berasal dari Mongol dan membuat bangsa Turki ini melarikan diri serta mengungsikan diri ke tempat saudaranya sendiri, yaitu bangsa Turki Seljuk. Pada saat itu, di bawah kepemimpinan Ertugrul, akhirnya mereka mengabdikan diri kepada Sultan Alauddin II selaku Sultan Seljuk, yang pada saat itu kebetulan sedang melakukan perang dengan Bizantium. Namun, pada tahun 1289 Masehi, Ertugrul ini wafat dan kemudian kepemimpinannya digantikan dengan putranya yang bernama Utsman. Tak kalah dengan sang ayah, putranya ini juga turut memberikan banyak sekali jasa kepada Sultan Alauddin II dengan banyaknya menduduki benteng-benteng yang ada di Bizantium pada saat itu. Kemudian Sultan Alauddin terbunuh pada tahun 1300 Masehi karena adanya penyerangan dari Mongol. Setelah tadi kita sudah mendengar sekilas tentang sejarah dari dinasti Turki Utsmani ini, kemudian ada pun beberapa perkembangan dan peradaban yang terjadi pada saat itu. Adapun karya dan ulama yang fenomenal pada saat itu, salah satunya adalah Mustafa Ali yang merupakan seorang ahli sejarah kitab dengan kitabnya yakni Kitab Kun Al-Akbar. Selain itu, dinasti Turki Utsmani juga meninggalkan beberapa bangunan yang memperlihatkan keunggulan perkembangan teknologi pada zaman itu. Salah satunya adalah Masjid Hagia Sophia, Masjid Agung Sultan Al-Fatih, Masjid Abu Ayyub Al-Ansori, dan beberapa masjid lainnya. Dinasti ini juga mengalami kemajuan di bidang perekonomian ditandai dengan keberhasilan kerajaan-kerajaan saat itu untuk mengambil harta rampasan perang, jizyah, serta pajak sesudahnya. Meskipun secara umum kondisi perekonomian saat itu adalah makmur-makmur saja, tetapi di lain hal, kasus korupsi dan kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kecurangan terus terjadi sehingga menimbulkan kesenjangan antara si miskin dan si kaya. Sampailah pada abad ke-17 Masehi, sepeninggal dari Sultan Sulaiman Al-Qanuni, dinasti Turki Utsmani ini dipimpin oleh para pemimpin yang lemah, sehingga menimbulkan pemberontakan-pemberontakan seperti halnya di Suriah, serta adanya peperangan di antara negara tetangga yang akhirnya menimbulkan kemunduran pada dinasti Turki ini yang resmi mundur pada tahun 1924 Masehi. Dinasti yang kedua adalah dinasti Safawi yang berdiri pada tahun 1501 Masehi dan runtuh pada tahun 1736 Masehi. Nah, dinasti ini didirikan pada saat dinasti Turki Utsmani sedang mencapai puncak kejayaannya. Dalam perkembangannya, kerajaan ini seringkali berbentrokan dengan kerajaan Turki Utsmani. Kerajaan Safawi ini juga berbeda dengan 2 kerajaan besar Islam lainnya, dikarenakan kerajaan ini menyatakan Syiah sebagai mazhab negaranya. Oleh karena itu, kerajaan Safawi dianggap sebagai peletak pertama dari terbentuknya negara Iran.
Kerajaan Safawi ini berasal dari sebuah tarekat yang didirikan di Ardabil, yang mana didirikan oleh seseorang bernama Safi al-Din. Adapun perkembangan yang terjadi pada masa kerajaan Safawi ini dibagi ke dalam beberapa bidang. Bidang yang pertama adalah bidang keagamaan yang berkaitan dengan toleransi kepolitikan pada saat itu. Bidang yang kedua adalah bidang arsitektur, di mana kerajaan Safawi berhasil membangun sebuah Isfahan sebagai ibu kota. Yang ketiga adalah bidang perekonomian, yakni pada saat itu kerajaan Safawi berhasil mengembangkan ekonomi di bidang perdagangan serta pertanian. Bidang yang keempat adalah bidang ilmu pengetahuan, di mana pada saat itu Islam yang berkembang di Persia sangatlah pesat sehingga membawa peradaban keilmuan yang sangat maju. Ditambah lagi dengan banyaknya hadir para ulama dalam majelis istana. Akhirnya pada tahun 1736 Masehi runtuhlah kerajaan Safawi ini disebabkan adanya faktor-faktor baik dari internal maupun eksternal. Beberapa faktor yang menyebabkan keruntuhan dari kerajaan Safawi antara lain yang pertama adalah perubahan administrasi pemerintahan di wilayah provinsi yang dibawahi langsung oleh pemerintahan pusat. Yang kedua adalah adanya konflik perebutan kekuasaan di wilayah kerajaan disebabkan adanya tradisi penunjukan raja. Yang ketiga adalah dekadensi moral para raja serta watak mereka yang kejam, seperti halnya Safi Mirza yang tidak segan-segan membunuh para pembesar-pembesarnya, serta ada Abbas dan Sulaiman yang pemabuk serta tidak terlalu memperhatikan kondisi kerajaan mereka. Yang keempat adalah konflik berkepanjangan antara kerajaan Safawiyah dengan kerajaan Turki Utsmani, dan yang terakhir dari konflik-konflik tersebut akhirnya menimbulkan kelemahan bagi kerajaan Safawi sehingga para musuh mudah sekali untuk berdatangan dan merebut wilayah kekuasaan dari kerajaan Safawi ini. Serta hal tersebut menimbulkan pemberontakan-pemberontakan di wilayah kerajaan Safawi tersebut. Dinasti yang ketiga adalah dinasti Mughal yang terletak di India. Kerajaan ini didirikan pada tahun 1526 Masehi dan runtuh pada tahun 1858 Masehi di bawah pimpinan pertama yakni Zahiruddin Muhammad Babur. Kerajaan ini juga terletak di daerah India dan Delhi sebagai ibu kotanya. Ayah dari Zahiruddin bernama Umar Mirza yang merupakan seorang penguasa dari Fergana. Babur mulai mewarisi daerah Fergana saat ia berusia 11 tahun. Ia sangat bertekad untuk menaklukkan kota Semarkand yang pada saat itu menjadi kota yang sangat penting di wilayah Asia Tengah. Pada tahun 1530 Masehi, Babur meninggal dunia pada usia 48 tahun setelah ia memerintah kerajaan selama 30 tahun dan meninggalkan kejayaan-kejayaan yang cemerlang. Kemudian pemerintahannya dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Humayun. Pada masa pemerintahan Humayun ini, ia ditimpa banyak sekali tantangan-tantangan sehingga negara tidak pernah berada dalam kondisi yang aman. Di antara tantangan yang muncul adalah salah satunya pemberontakan yang dilakukan oleh Bahadur Shah yang merupakan seorang penguasa Gujarat yang memisahkan diri dari Delhi. Mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan bangunan yang bernama Taj Mahal yang terletak di India. Bangunan ini merupakan salah satu bangunan bersejarah yang didirikan oleh dinasti Mughal. Bangunan ini didirikan untuk mengenang para sufi atau wali Allah yang bernama Hazrat Salim Kishti. Di bidang militer, pasukan Mughal dikenal sebagai pasukan yang kuat. Mereka sendiri terdiri atas pasukan gajah, pasukan berkuda, dan pasukan meriam. Wilayahnya dibagi dalam setiap distrik, dan setiap distrik-distrik tersebut dikepalai oleh Sipah Salar dan subdistrik dikepalai oleh Faujar. Kontribusi kerajaan Mughal di bidang perekonomian adalah memajukan pertanian, terutama pada tanaman padi, tebu, kacang, rempah-rempah, tembakau, dan kapas. Bahkan pemerintah membuat lembaga khusus untuk mengatur masalah pertanian. Dinasti Mughal ini juga banyak memberikan sumbangsih di bidang ilmu pengetahuan. Sejak kerajaan ini berdiri, banyak sekali ilmuwan yang datang ke India untuk menuntut ilmu. Bahkan istana di India ini dijadikan sebagai pusat kebudayaan. Hal ini tak terlepas dari adanya dukungan para bangsawan, penguasa, dan ulama. Runtuhnya kerajaan Mughal ini ditandai dengan adanya konflik internal kerajaan, di mana hampir semua keluarga Babur memiliki watak yang keras dan ambisius sehingga menyebabkan adanya perang saudara yang berkepanjangan. Adapun faktor lain berupa serangan dari luar, yakni serangan dari dinasti Safawi, ketegangan dengan Afghanistan, dan pemberontakan Hindu menjadi salah satu faktor yang melandasi runtuhnya kerajaan ini. Selain itu, faktor ekonomi juga menyebabkan kerajaan ini runtuh, yakni
jalur dagang yang sudah banyak dikuasai oleh wilayah barat. Baik teman-teman, sekian penjelasan singkat dari saya mengenai peradaban Islam pada masa 3 kerajaan besar. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.